Di sebuah sudut kota yang tampak sepi pada siang hari, di sebuah bangunan kosong bekas warkop yang jarang dilewati orang, sering menjadi aktivitas ilegal yang perlahan merusak masa depan para remaja. 3 orang sahabat berkumpul, terjerumus ke dalam dunia perjudian dan kebiasaan mabuk yang mereka anggap sepele. Awalnya hanya untuk coba-coba, tapi tanpa mereka sadari, mereka sudah terjebak terlalu jauh. Aman kan? Tenang aja, Dit. Tanpa begini lo nggak ada yang peduli. Yaudah, ya coba kita mulai sebelum banyak orang lain datang. Pokoknya malam ini kita harus menang. Gue sebenarnya ada ragu. Akhir-akhir ini kita sering kalah. Feeling gue juga gak enak kayaknya nggak beres. Ah, lo sayang banget sih, La. Kita kan main cuma sebentar doang. Kalau mau menang, kita harus mengambil resiko. Iya, lagi pula ini cuma buat seru-seruan, bukan yang besar. Kalau nggak berani ngambil resiko, pulang aja sana. Tapi di gue tinggal sedikit. Kalau sampai kita kalah semua, kan gue bisa marah. Kalau kita kalah lagi gimana? Percaya aja sama insting gue, tenang. Tenang, La. Sekali ini aja. Setelah itu kita berhenti. Kalau menang kan bisa menutupi kekalahan kemarin. Lalu mereka melanjutkan permainan. Ekspresi Radit dan Azra sangat serius, sedangkan Lala semakin cemas. Tanpa mereka sadari, janji untuk sekali saja sering menjadi awal dari kebiasaan yang sulit dihentikan. Lampu bergeser ke sisi panggung. Tanpa mereka sadari, seseorang memperhatikan dari kejauhan. Ashifa berdiri di kejauhan dan mengintip mereka dengan ekspresi kaget dan kecewa. Itu kan Radit, Lala, dan Azra. Mereka benar-benar berjudi. Kalau terus-terusan begini, masa depan mereka bisa hancur. Aku harus laporin ini demi kebaikan mereka juga. Lalu, Ashifa pun bergegas ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Selamat malam juga, terima kasih sudah melapor. Abang tahu lokasi dan cuci orangnya. Saya tahu, Pak. Saya tahu mereka salah ambil jalan. Saya nggak mau masa depan mereka. Baik, terima kasih karena sudah dijujur. Kami akan kembali ke tempat judi. Radit dan Azra terlihat sangat senang, sedangkan Lala sangat tegang. Beberapa petugas polisi masuk ke ruangan tersebut. Dan gue bilang juga apa tadi? Bentar lagi kita menang. Dit, gue dengar suara langkah kaki deh. Ah, Mama, tenang mulu. Mulai ngobrol. 1, Radit, Azra, dan Lala jatuh. Pak, kita kan begini, Pak. Gimana Pak? tuh kan begini aja apa? Gue yang lapor. Sini kok orang tega sama teman-teman lu sendiri. Justru karena gue temen lo, gue peduli sama lo. Gue gak mau kalian hancur. Judi dan ngomong-ngomongkan udah jalan keluar. Kalian bertiga tunggu saya kantor. Keberanian Ashifa menjadi langkah awal untuk menghentikan lingkaran perjudian yang semakin dalam. 4 tahun kemudian, Kami salah, kami tidak berpikir panjang. Saya menyesalinya, Pak. Awalnya saya cuma coba-coba. Kami tidak menyangka lagi banyak kan sampai sejauh ini. Kesalahan bisa jadi pelajaran, asalkan kalian mau berubah. Tapi yang terpenting kalian sadar dan mau berubah. Karena judi nggak pernah bikin hidup lebih baik, ada malah tambah buruk. Maaf ya, kalau cara gue bikin kalian gak nyaman. Gue lapor bukan karena gue benci sama kalian, tapi gue peduli sama kalian. Ya terima kasih Sif. Kalau bukan karena kamu, mungkin kita bakal tersesat terlalu jauh. Makasih udah peduli. Kalau bukan karena lo juga, mungkin kita orang nggak bakalan sadar. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kami menyesali perbuatan kita. Kami akan memperbaiki diri. Ingatlah masa depan kalian masih panjang, jadikanlah ini sebagai sebuah pelajaran. judi bukan jalan keluar dari masalah, melainkan pintu menuju masalah yang lebih besar. Pilihan ada di tangan kita, melangkah ke arah yang benar atau terperosok lebih dalam. Berani berhenti adalah langkah paling berani, karena perjudian tidak pernah membawa keuntungan
sejati. Yang ada hanya membawa penyesalan dan kerugian. Tamat. Some would say that I will never know. End of flashback. Selamat menonton. Ada ragu dia. Hari ini kita sering kalah. Kan kalau menang. Angkat tangan teman. Gak jelas. Kita berdua udah serius. Kita berdua tuh udah serius.